Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Ruang Keluarga, tempat kita ngobrol hal-hal yang nggak cuma klinis, tapi juga menyentuh realita hidup pasien di layanan primer. Hari ini kita akan bahas satu topik yang berat, tapi sering banget nih kita temui dari praktik sehari-hari, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tentu kita lihat dari kacamata ilmu kita sebagai dokter keluarga layanan primer. Bersama aku sekarang udah ada Dokter Dilan, yaitu sejawat PPDS KKLP DRC. Hai dok. Halo Dokter Jamila, memang Dokter Jamila senang banget sih kalau topik ini tuh kita bisa up ke media ya. Karena memang di layanan primer pun untuk topik ini pasien itu nggak mau terbuka langsung. Awal-awal datang tuh kayak cuma sakit perut doang gitu kan, sering berulang mah gitu. Habis gitu suka tensi naik, suka berdebar-debar, atau mungkin awal masuknya tuh pusing karena memang gangguan tidur. Nah yang kayak gitu tuh ternyata masalahnya ada di rumah tangganya. Nah ini jarang banget bisa nyentuh ke sana di layanan primer. Ya bener banget tuh Dokter Dilan. Kadang kita baru sadar setelah beberapa kunjungan dari pasien, dari kunjungan ketiga, keempat, baru pasien itu biasanya seringnya datang sendiri. Terus juga dia ada cemas, kadang ada memar, kadang ada luka di kulitnya, tapi lokasi dan bentuknya nggak sesuai. Dan kalau kita tanya, mesti jawabannya nggak apa-apa dokter. Nah itu kan menurut dia biasa aja, padahal ternyata ada apa-apa gitu dok. Tepat sekali, betul banget Dokter Jamila. Nah sebenarnya itulah skill yang diuji untuk dokter spesialis keluarga, karena harus bisa mendalami pasien itu datang itu nggak selamanya masalah klinis doang. Jadi kita harus gali lagi biopsikososialnya. Ya kita memang sudah belajar ya, karena memang dinamika biopsikososial pasien ini nggak cuma dari kesehatan, bisa dari spiritualnya, bisa dari emosionalnya, atau dari lingkungan keluarganya. Nah itu yang sebenarnya kita harus gali lagi. Jadi bukan cuma mengobati doang, percuma aja nih kita ngobatin pusingnya, kita ngobatin GERD-nya, cemasnya, berdebar-debarnya, masalah lambung. Ya kalau memang masalah awalnya itu ternyata ada di hubungan keluarga dan lingkungan keluarga, ya itu tidak akan bisa diobati secara tuntas. Dan sering banget korban KDRT itu biasanya dia bukan nggak mau cerita, tapi mereka itu takut dikucilkan, takut dipojokkan, atau takut disalahkan juga oleh pasangannya. Jadi kita posisi kita di sini bukan untuk menggali paksa, jadi lebih kayak menyediakan ruang aman untuk pasien. Biasanya kalau saya sih bertanya sama pasien, saya mau pastikan ibu merasa aman ya. Kemudian juga kita boleh tanya nggak mengenai hal pribadi terkait dia di rumah, apakah ada hal-hal yang bikin pasien atau misalkan ibu ini merasa nggak nyaman di akhir-akhir ini gitu. Betul dok. Jadi memang sebagai klinisi kedokteran keluarga kita nggak boleh judgement ya. Jadi non judgmental. Jangan langsung suami ibu mukul ya gitu kan. Atau jangan langsung ibu ada kekerasan rumah tangga ya. Ibu habis diapain di rumah? Ini kayaknya nggak wajar nih lukanya nih. Kayaknya nggak mungkin luka jatuh misalnya gitu. Nah itu sebenarnya terlalu ngejudge tuh nggak baik ya. Karena memang belum tentu yang ngadu ke kita itu sebagai dia korbannya. Nah jadi kita memang harus lihat dari dua sisi, itu lebih baiknya. Nah sebenarnya kedokteran keluarga itu tentang empowerment pasien ya. Kita bukan langsung penyelamat ya, tapi kita setidaknya kita memfasilitasi pasien untuk bisa terbuka sama kita gitu, untuk bisa terbuka sehingga bantu pasien menggali itu dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Nah itu juga sebenarnya poin utama untuk kita bisa membantu pasien, sehingga pasien itu bisa dengan cerita ke kita tuh minimal nih cemasnya itu dia berkurang begitu. Tapi tunggu timingnya ya, kan kita harus menghormati pasien ya, otonomi pasiennya. Jadi kita nggak bisa langsung ikut nimbrung di kehidupan keluarganya, tapi memang tunggu momen yang tepat sehingga memang pasien itu yang bercerita sendiri. Jadi jangan kita langsung judgement begitu paling Dokter Jamila. Ya, tapi secara konkret ya, kalau kita misalkan tahu pasien ini mengalami KDRT, kita harus gimana? Harus lapor atau kita merujuk atau bagaimana begitu dokter? Bagus banget nih pertanyaannya. Nah, sebagai kita dokter layanan primer ya,
kita pegang peranan awal asesmen ini nih dok, langkah pertama itu kita harus dokumentasikan tentunya secara medis dan objektif, misalnya ada lukanya itu seberapa besar yang diucapkan pasien, dan kita langsung catat di rekam medis. Nah gunanya ini menjadi alat bukti kalau proses hukum sedang berlangsung gitu. Yang kedua, asesmen resiko kekerasan lanjut gitu. Jadi tanya nih, apakah pelaku itu serumah atau enggak nih? Kalau dia ada anaknya juga terdampak atau korbannya yang lain, itu kita harus minta bantuan gitu. Jadi nggak cuma seorang, anaknya juga bisa berpengaruh ya, namanya juga keluarga. Nah, yang ketiga, bila pasien bersedia nih, kan belum tentu semua pasien mau ya, tapi kalau pasien bersedia, segera alahkan ke lembaga pendamping terkait nih. Misalnya kayak LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau Perlindungan Perempuan dan Anak, atau bisa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Nah itu bisa kasih nomor WA-nya, atau kita bisa dampingi dia ke sana gitu, jangan ditinggal gitu aja. Terus yang keempat, jika pasien tidak siap mengambil tindakan hukum, ya jangan ditinggal gitu aja. Kita tetap bisa buat segmen. Contohnya nih, kita siapkan kontak darurat, boleh, atau dokumen-dokumen penting yang kiranya bakal dibutuhkan oleh pasien ke depannya. Atau pastikan maksudnya pastikan kalau ada apa-apa dia bisa kontak sama kita gitu. Nah yang kelima, kalau ada yang mengancam pasien, misalnya dia pelaku KDRT-nya serumah, habis gitu kondisi datang ke kita itu kondisinya itu nggak layak untuk dipulangkan, misal ya ada kemauan untuk bunuh diri gitu karena udah nggak siap dengan tingkah laku pasangannya, atau ada keinginan untuk menyakiti anaknya, atau nggak tahu jelas mau ke rumah atau kemana, itu jangan dilepas gitu aja. Mending dirawat inap, tapi kita harus koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau dinas sosial. Ya, jelas banget ya dokter, dan kayaknya juga masih banyak loh dokter di layanan primer yang belum tahu alur ini. Dan kadang-kadang kita itu bingung ya, ini masuk di ranah polisi atau ranah psikolog, padahal kita juga sebagai pintu masuk pertama ya, dan bahkan mungkin kita satu-satunya orang dewasa yang bisa dengar dari cerita pasien tersebut gitu dok. Betul, dan satu lagi sih dok, jadi kalau pasien itu dia belum sanggup buat melaporkan ke polisi ya, entah apalah pikiran pasien itu yang sehingga dia belum mampu melapor, tapi kita jangan lepas gitu aja, kita jangan anggap dia lemah. Kita cukup bilang begini, saya nggak paksa atau bapak atau ibu atau saudara sekalian itu untuk lapor ke polisi segera, nggak usah. Tapi saya akan tetap di sini kapanpun ibu atau bapak itu butuh bantuan, ya kita siap untuk membantu. Nah secara psikologis dengan adanya yang menemani, dia tidak merasa dia sendiri gitu, sehingga untuk cemasnya untuk mengambil bantuan dia akan dilayani gitu. Dan ini ya dok, penting juga untuk kita ajarkan ke teman-teman sejawat kita bahwa KDRT ini bukan isu rumah tangga belaka, tapi KDRT ini adalah isu kesehatan. Karena trauma itu bersifat sistemik dan dampaknya bisa jangka panjang, kemudian bahkan juga bisa lintas generasi. Dan anak yang tumbuh dari KDRT ini bisa tumbuh juga jadi pelaku atau korban yang baru gitu dok. Nah betul banget tuh dok, maka dari itu di layanan primer tuh kita harus follow up gitu, follow up berkala. Jadi kalau dia udah tahu masalah di keluarga, kita jangan diemin gitu aja. Kita kalau pasien menghubungin kita bikin jadwal yang kita yang hubungin pasien gitu. Ada konseling pasien, nggak cuma pasien yang harus dikonseling. Anaknya juga melihat orang tuanya bertengkar, gimana sih mentalnya, itu akan kena juga kan. Ya. Betul, dan kita nggak bisa sendiri gitu. Kita kalau caregiver di keluarga itu udah nggak ada, ya kita cari caregiver di tempat lain, contoh RT setempat kah, RW setempat kah, atau saudaranya ya atau kader. Jadi kalau di lingkungan keluarga itu udah nggak ada caregivernya, ya jangan di situ ambil caregivernya gitu, di tempat yang lain gitu maksudnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dila. Ini praktikal banget, dan harapan aku sih makin kesini makin banyak sejawat kita yang sadar bahwa jadi dokter keluarga itu harus berani hadir di sisi pasien.
ketika dia paling butuh diselamatkan, bahkan dari rumah pasien itu sendiri. Makasih Dokter Jamila, amin. Semoga makin banyak yang pasien-pasien KDRT yang kita bisa selamatkan. Dan juga bukan karena kita yang hebat ya, karena memang kita hadir untuk kebutuhan manusia. Biar Arjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, semata-mata kita mengharapkan ridhonya Allah dan takut terhindar dari siksanya Allah, karena Allah telah menurunkan kita sebagai dokter spesialis keluarga, dan ini menjadi tanggung jawab untuk kita semua menjaga keluarga Indonesia tetap aman. Oke, makasih Dokter Dilan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan tetap jadi ruang aman bagi pasien-pasien kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.